Nah, kali ini sesuai dengan namanya kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengabdian masyarakat yang ada di Universitas Indonesia. Salam kenal, sebelumnya nama aku Syakila dan aku di sini udah ada 2 bintang tamu yang spesial banget. Di sini ada Bintang dan juga Kyoto. Kita bakal ngobrol lebih lanjut tentang pengabdian masyarakat, tapi sebelum itu kenalan dulu kali ya, Bintang sama Kyoto dari jurusan apa, mungkin angkatan berapa, dan silakan backgroundnya gimana nih? Oke, halo semuanya, aku Bintang dari Matematika angkatan 2021. Halo semuanya, aku Kyoto dari Matematika angkatan 2021 juga. Oke, berarti kalian dua-duanya anak matematika ya? Betul. Ini jadi interesting banget karena anak matematika bisa suka pengabdian masyarakat dan korelasi gimana gitu. Nah, sebenarnya to be spesifik, hari ini kita mau ngomongin tentang KKN Kebangsaan 2024. Iya, jadi yes. Jadi KKN Kebangsaan 2024 ini pertama kalinya ya Universitas Indonesia mengikuti di tahun 2024, dan kebetulan Bintang dan Kyoto ini adalah 2 delegasi dari UI gitu. Wow. Merasa terhormat. Yes. Mewakilkan UI. Wih, mantap. Nah, mungkin banyak yang belum tahu juga kali ya KKN kebangsaan itu seperti apa, dan gimana sih, boleh nggak cerita Bintang sama Kyoto yang mungkin anak matematika nggak ada korelasi dengan sosial bisa ikut gitu, bisa ikut pengabdian masyarakat dan ikut KKN kebangsaan gitu. Oke. Boleh diceritain gimana nih? Mungkin kita tarik background kita kenapa tiba-tiba kita suka pengen masuk ya. Karena sebenarnya kayak kita mencari pelarian stres dari belajar di jurusan. Ya sih, mungkin lebih tepatnya karena kita suka pengabdian masyarakat. Terus di lingkungan kita juga itu ada wadah-wadah untuk mengabdi masyarakat. Kayak contohnya apa aja tuh kayak topik yang kita ikutin bareng? Kalau yang kita ikutin bareng tuh sebetulnya ada beberapa ya kan, cuma pas organisasi itu kita ikut sosling, terus juga di sosling kan ada banyak kegiatan pengabdian masyarakatnya juga kan Kak. Terus salah satunya itu ada teras belajar MIPA, itu kita sampai dari staff jadi BPH terus jadi PI, dan kebetulan kita PO sama VTO table 2023. Agak lupa ya. Jadi itu memang kita udah maksudnya udah terjun ke dunia pengabdian masyarakat. Terus habis itu tiba-tiba kita ditawarin lah lagi makan bakso, mau KKN nggak ya? Di Ambon. Wow. Habis berenang ya, kemarin tuh. Soalnya kan biasanya tuh kayak ini kan terkenal nggak ada KKN nih, nggak ada pengabdi nih. Terus tiba-tiba ditawarin KKN langsung ke Ambon, dimana itu di luar Pulau Jawa. Jauh banget ya, kebetulan tuh sampai waktunya aja beda 2 jam kan. Jadi kayak pengalaman yang nggak bisa disia-siakan gitu aja. Kita ikut deh. Nah, tadi perlu di-note tuh, UI kan gak ada KKN ya? Iya. Tapi gimana kalian bisa ikut KKN kebangsaan, dan berarti itu bukan yang menyelenggarakan, bukan UI kan? Siapa yang menyelenggarakan, dan mungkin pesertanya siapa gitu KKN kebangsaan? Sebenarnya KKN kebangsaan itu kayak diselenggarakannya oleh dari Direktorat Menteri Pendidikan. Cuman kebetulan tahun ini itu lagi tuan rumahnya itu Universitas Patimura yang ada di Maluku. Iya. Terus Tahun ini tuh sebetulnya udah kegiatan yang ke-12 ya. Jadi yang kurang lebih udah 12 tahun ya berarti KKN kebangsaan ini berlangsung. Dan setiap tahunnya juga dia itu tuan rumahnya beda-beda. Kayak tahun lalu itu di Kalimantan. Ya betul. Nah, tahun ini di Maluku gitu. dan pesertanya itu tahun ini tuh ada 500 peserta, dan itu dari sekitar 68 atau 67 perguruan tinggi Negeri dan swasta ya. ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi di sana kita kayak perwakilan delegasi universitas kita digabungkan untuk dijadiin satu kelompok, terus kita disebar di provinsi Maluku gitu. Berarti udah 12 kali KKN kebangsaan, tapi UI baru pertama kali ya ikut ya? Iya, kalau tahun kemarin sih nggak ada ya. Jadi tuh sebenarnya UI tuh udah ikut Kak, cuman pas COVID berhenti. Soalnya aku dihubungin sama alumni delegasi UI juga. Oh, ada tahun berapa itu? Tahun 2019 pas di Ternate. Pas tuan rumahnya ada di Maluku Utara. Oh, cuman sempat ke hold, Iya. tapi mulai lagi tahun 2024 dan di UI diajakin lagi gitu ya. Mantap. Nah, itu gimana tuh pada awalnya? Tahu dari mana? Terus kenapa decide untuk ikut? Karena jauh banget lah ya, udah Maluku gitu. Itu gimana tuh kalian? Dan dadakan juga ya lagi makan bakso. Iya. Beneran ini kita lagi berenang beneran kayak habis berenang, lagi makan bakso terus tiba-tiba kayak ada notif line kayak
mau ikut nggak KKN kebangsaan di Ambon? Ya kebetulan kan yang kan bintang yang diajak yang di chat, terus kayak ada yang ngajak aku juga gitu, dan ada aku gitu gitu. Pas banget ya. Pas banget gitu tuh kayak kalau aku sih langsung kayak ayo Tan gitu, kayak nggak pakai pikir panjang ya. Terus kayak langsung ayo Tan. Padahal nggak tahu tuh boleh apa enggak. Terus kalau bintang kan kayak masih mikir gitu ya. Aku jauh betul. Aku yang tipe mikir dulu sih, bahkan kayak pas ditawarin mikir ya. pas mikir itu kayak pas ditawarin kayak aduh nggak bakal deh, kayak nggak bakal berangkat deh, kayak tiba-tiba di Ambon jauh banget, cuman kayak Kyoto yang yakinin aku dan semangatnya Kyoto yang membuat menarik aku sampai ke Maluku. Soalnya kayak kapan lagi sih Tan? Tapi berarti itu ditawarin ya. Tawarin. Nah kira-kira kalau misalnya nih akan ada tahun depan kan gak semua orang bisa ditawarin gitu ya. Iya. Menurut kalian gimana sih biar mungkin bisa ikut gitu KKN kebangsaan dan update KKN kebangsaan tuh udah lagi berjalan gitu. Kalau dari PTN dari perguruan tinggi yang lain sih sebetulnya mereka ada seleksinya ya Kak. Bahkan dari 1 tahun sebelum KKN ke-13 berarti Oh iya? Iya Kak, jadi kayak emang ada seleksinya dan bertahap gak sih Kak Betul, seleksinya. ada Nah, seleksinya. makanya ini kayak kita bener-bener untung banget ya Ditawarin, terus kayak kita nggak perlu nyiapin seleksi yang Iya. lama banget, ada wawancaranya dan lain-lain gitu. Jadi mungkin seleksi wawancara. Iya, sampai wawancara gitu Kak, jadi mungkin mungkin pasti nih banyak banget nih peminat KKN kebangsaan, soalnya kapan lagi kan, lagi juga semuanya tuh kita disubsidi gitu ya, jadi kapan lagi, jadi pasti peminatnya banyak, mungkin cara ambilnya ya ada seleksi sih gitu. Berarti maksudnya informasinya tuh dipantengin ke, ada nggak sih kanal-kanal informasi misalnya Instagram siapa atau yang memberitahu ketika KKN itu udah memulai gitu. Kayak KKN kebangsaan Kayaknya, ada ide-ide. Iya, cuman paling itu kalian pantau aja di IG UI Mengabdi mungkin kalian informasi Sebenarnya masih dari dalam. Iya, karena itu informasi dari univ masing-masing gitu loh. Mungkin IG KKN tuh bakal ada ketika mulai KKN-nya udah mulai. Cuman kalau misalnya sebelum itu kayak itu dari univ masing-masingnya kayak mau mulai kapan dari seleksinya dan lain-lain. Soalnya banyak juga kan pas aku ikut pada ada yang tiba-tiba nge-follow, replay IG. Oh iya. Ya, terus kayak replay story kayak Kak, gimana ya Kak bisa ikut KKN kebangsaan? Iya, bener, Kak, tahun bener. depan itu gimana ya proses seleksinya? Soalnya kayak tertarik mau ikut, siapa yang nggak mau ikut gitu loh. Iya, tapi pasti ada setiap tahun kayak yang pasti terselenggara gitu KKN kebangsaan. Jadi kuncinya di Instagram. Iya, UI Mengabdi. Jadi tolong UI Mengabdi kalau ada KKN kebangsaan langsung aja buat Iya. seleksi atau apa gitu kan. Dibanding orang kayak nungguin, atau buat kalian juga UI Mengabdi nggak upload tahun depan, Tanya DM aja. Oh iya benar. teror adminnya KKN kebangsaan dong. Oh iya benar sih. Berarti bisa langsung DM aja ya. DM aja. Oke, tadi mungkin proses kalian masuknya ya. Terus gimana tuh waktu di sana tuh? Selama berapa hari? 1 bulan ya? Kurang lebih 1 bulan. Kayak di desanya kurang lebih 23 hari itu. Oh 23 hari. Iya. Itu aktifnya. Iya, aktifnya. Sekalian perjalanan bukan pembukaan. Iya, pembukaannya tuh awal tuh 4 hari. Iya, 4 hari sampai 2 hari. Kamis. Iya kurang lebih pokoknya seminggu kayak dibagi 2 untuk pembukaan sama penutupan. Nah yang 3 minggunya itu kita di desa gitu. Oke. Nah berarti ini 1 bulan lah kurang Iya, lebih 1 bulan. di Maluku. Nah itu maksudnya kegiatannya apa aja di sana? Mungkin tadi kan juga digabung sama PTN-PTN lain ya. Nah itu satu kelompok berapa orang? Terus tinggalnya di mana? Makannya gimana? Mungkin ada bingung juga gimana gitu kan di Maluku gitu. Oh iya. Dari bintang dulu mungkin. Jadi mungkin kalau misalnya satu kelompok, kalau yang dari dekat-dekat ya, kalau dari dekat-dekat kayak misalkan kan kita kan kalau misalnya di Maluku ini kan ada yang di Ambon, ada yang di Serang ya, ada yang di Buru, dan itu kan kalau Serang Buru ya Maluku Tengah itu kan kayak nyebrang lagi. Itu tuh biasanya yang jauh tuh 15 orang ya satu kelompok ya. Enggak, cuma ada satu kelompok yang 15 orang sama satu kelompok lagi 12 orang. Selebihnya cuma 10 orang. Oh ini berarti kalian kan beda ya? Iya, beda. Yang jauh tuh Kyoto. Aku jauh. Nah, aku yang 15 Oh orang. iya, satu kelompok doang. Iya, satu atau 2 deh. Kayak aku segitu aja. Dan aku cuma 10 orang, dan itu aku dari jadi di kelompok aku tuh benar-benar 10-10-nya itu kayak dari Sabang sampai Merauke, kayak dari Indonesia bagian barat, Seru banget. tengah, terus timur gitu. Terus kalau buat
makanya ini sebenarnya kita adalah salah satu hal yang tershock itu karena kita mikir KKN bakal dikirimnya di tempat daerah yang pelosok karena maksudnya ya kan KKN di mana kita kan sebagai mahasiswa yang harus membantu kan, cuma ternyata kita tuh di luar ekspektasi karena kita tuh sampai persiapannya bawa ember semua sampai di sana aku udah diledekin sama DPR aku bawa ember sampai keluarga biar aku bawa ember dan lain kita bawa ember berdua Kan bagasi mas bagasi tapi ember lipat itu coba itu buat kalian gak tau ember sekarang ember tuh ada ember lipat ya guys karena kita mikir kayak bahwa nggak ada ember di sana. iya kita mikir kayak kamar mandinya keluar gitu loh pikiran kita ya. kita mikir bakal nyuci di sungai Jadi gitu. jadi kayak kita bakal nyuci di sungai dan lain-lain Lampu emergency. bawa aku emergency karena aku lagi pas nggak jadi kan pas aku ditawarin ya aku search dong tentang maksudnya lampu dan aku kayak udah mikirnya yang di daerah yang emang butuh bantuan kan jadi kayak takut ada yang listriknya masih terbatas dan air dan atau apa jaringan ya kan ternyata emang apa paniknya itu di saat ini aku masih maksudnya yang fasilitasnya tuh beneran tersedia semua gitu loh Masih karena- aman lah ya, Iya. nggak sepedalaman itu Gampang. banget. Oh gitu, oke. Iya. Terus akhirnya kayak ya udah bawa lampu emergency, bawa ember. Lo pakai gak? Enggak. Enggak lah, makanya. Enggak. Karena beneran fasilitasnya kayak sebagus itu. Jadi mungkin aku mikirnya lebih ke KKN Kebangsa ini tujuannya untuk mengenalkan budaya, untuk menyatukan mahasiswa-mahasiswa dari seluruh Indonesia buat berbaur sih, buat belajar budaya dan kayak berbaur sama masyarakat di sana gitu. Dan buat tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Kalau Bintang kan kebetulan dapetnya di kota ya. Waktu itu dia seneng banget tuh dapet di kota kayak ini berkat doa mama gue nih. Oh, kita iya. dapet aja. Dia seneng banget dapet di kota terus kayak aku kan jauh kan Kak, dari aku ke Serang bagian barat. Jadi itu aku perlu nyebrang ya? kapal lagi. Jadi dia di kota Ambon. Aku nyebrang lagi naik kapal selama 2 jam deh kurang lebih. Nah itu tuh kayak pikiran aku kan kayak ya Allah ini udah kayak jauh banget gitu. Dan turun kapal juga itu gak langsung sampai, aku di perjalanan lagi kayak Darat satu. lagi? Iya darat lagi. Jadi kayak oh jauh ya gitu. Terus itu juga pikiran aku kayak aduh ini di pedalaman banget nih kayak di pelosok. Ternyata enggak, itu bahkan kayak air tuh air tuh kayak kencang sekencang itu air di sana kayak maksudnya berlimpah gitu loh kan, enggak yang kayak kekurangan seperti di bayangan kita. Terus internet juga ada tower sendiri jadi kayak Mau aman ya? aman banget. Bisa internet lah, bisa Instagram. bisa ya paling 1-2 kali mati listrik gitu cuma kan ya masih wajar lah gitu mati juga kadang malam gitu jadi kan ya sama aja gitu. Terus untuk tempat tinggal di sana itu terkenal sama mama papa piara jadi kayak kita tinggal satu rumah tuh 1 orang maksimal ya 2 orang lah gitu. Jadi kayak aku tinggal di rumah mama piaraku gitu. Nah aku sendiri gitu. Jadi kayak di sana tuh kita dikasih makan setiap hari, disediain 3 kali sehari. Warga di sana berarti? Iya warga di sana. Oke, masuk satu-satu gitu Masih ya? satu-satu. Jadi Kayak dalam satu desa, dipisah satu-satu? Iya. Oh oke, Terus kayak kita makan 3 kali sehari disediain itu dari di meja setiap hari, sarapan dibeliin, snack dikasih. Terus aku tuh ya pernah cuci baju sendiri. Terus kayak menurut mama piara aku itu nggak bersih gitu loh Kak. Itu sampai dicuci lagi. Jadi kayak akhirnya dari situ aku kayak baju aku dicuciin terus gitu. Oh my God. Iya. Coba deh. Kayak kalian pernah kebayang KKN kayak gitu? Kan kayak mantep banget sumpah itu kayak bener-bener kita dilayanin sebaik-baiknya gitu. Dan emang ditempatin yang aku dengar ya itu tuh kayak mereka yang akan menampung anak KKN itu kayak ada kayak seleksi atau apa ya? Oh, gitu. Iya, jadi kayak dites gitu Kak. Ini udah layak belum buat anak KKN? Oh gitu? Iya, Ya itu ampun. kita satu rumah satu kamar sendiri loh. Kita dikasih kamar sendiri gitu. Bahkan ada asal asal tidak merasa keberatan nih mereka nya. enggak, katanya emang mereka tuh ya udah biasa terima Oh, anak KKN gitu. Bahkan kalau yang dapat kebagian rumahnya ada wifi-nya Bisa kan? ada. Makanya kayak kita tuh kejauhan ya pikirannya. Wifi ada, kalau yang ada AC-nya ada, mesin cuci ada. Ada rasanya juga. Ada, saya juga Kak. Makanya kayak ini bukan KKN gak sih? Iya, semua ini jadi kayak kita liburan. Jadi seru banget guys. kalau aku tuh, jadi kalau misalnya itu kan kayak mama papa piara mungkin disebutnya keluarga piara, tapi kalau di sini yang nggak tahu itu biasa sebutannya kayak keluarga asuh. Jadi kayak Oke, diasuh oke, sebagai oke. anak asuh.
Sama juga kayak gitu. Aku bahkan tuh kan emang kadang tuh kayak suka persiapannya lama ya kan di kamar. Itu tuh kadang suka gak enak banget ya. Terus tiba-tiba kalau misalnya aku rada lama keluar, aku suka diketok di kamar. Itunya makanannya udah dipindahin ya ke ruang tamu. Jangan lupa makan, dan beneran baik banget sih, baik itu. Dan wah, itu aku cinta mati-mati sih sama mereka. Dan aku karena beneran kayak pastilah, wah. Dan itu juga aku kayak kita tuh beneran diajak jalan-jalan juga. Jadi kalau ada waktu free kan nggak full kan, kita maksudnya ngerjain maksudnya program kerja di KKN. Ada juga kayak hari Minggu kita buat kesepakatan sama teman-teman untuk istirahat. Itu tuh biasanya aku kayak diajak jalan-jalan, quality time sama keluarga. Iya. Dan tapi emang kayak beneran kayak beneran ya kayak diasuh gitu. Dan itu beneran aku juga iya sama. Aku tuh nggak boleh sampai aku bahkan cuci piring aja aku nggak boleh. Ya Allah. Dan aku tuh sampai bilang kayak, Mama, Beta mau nyobain cuci piring di Ambon. Jadi boleh Iya. ya. Terus kayak, ya aku kayak pengen cuci sendiri, terus kayak nggak dibolehin. Katanya udah, nanti kan capek yang ngerjain. Habisnya Lebih dimanjain di sana daripada di suruh rumah ya. makanya jadi sedia kayak beneran juara banget, kayak beneran kayak ada utang budi. Dan di sana tuh kayak toleransinya kan tinggi banget ya. Soalnya kalau aku tuh di desa yang Kristen kan Kak, dan itu toleransinya tinggi banget. Jadi keluarga piara aku kan memang beda agama sama aku, cuman itu sangat ngertiin aku, yang bahkan dia ngingetin aku sholat. Kayak lagi makan malam, Bintang kok udah sholat belum? Kayak dan bahkan di sana tuh kayak ada mereka tuh punya anjing, dan anjingnya tuh namanya ada Hargo, ada Topole, terus ada siapa lagi? Aduh lupa, ada Snowa, ada Jalan, iya Dalam rumah. yang biasanya di dalam rumah itu Snowa, cuman karena karena tahu aku takut anjing kan, itu tuh jadi kayak di rantai gitu loh di luar semuanya. Selama sebulan nggak Selama jelas sebulan. Jadi kayak maaf ya Snowa. Jadi kayak toleransinya tuh beneran tinggi banget. Terus di sana juga dibantu kan kalau misalnya kayak anak kan semuanya kan rata-rata pada takut anjing kan. Oh iya. Sama warga tuh kayak kalau misalnya itu dibantu diusirin dulu kayak ya Allah cinta banget sama Maluku. Ya Allah. Kayak tunggu Beta balik. Tapi karena orang di sana tuh beneran baik, sebaik itu Kak, sebaik itu. Dia tuh buat memanjakan tamu tuh beneran kayak wah itu royal. Udah raja banget ya. Iya betul, tamu adalah raja banget. Itu tuh kayak sampai shock yang dimana kayak aku mikir ini budaya Maluku tuh harus dibawa untuk bisa meratakan semua Indonesia, karena beneran Baik banget, baik banget. Tulus sih kalau kayak tulus banget sih mereka. Di sini juga paling nggak sebaik itu kali ya. Kalau di sini tuh kan kayak bahasa basinya banyak ya. Iya, iya. Kalau Padahal di banget kayak, ayo mampir makan dulu. Padahal jangan mampir dulu. kalau di sana kita harus mampir. Harus mampir. Aku tuh sampai kayak gak enak untuk nolak ajakan minum teh Kak. Betul. Kita tuh di sana minum teh terus guys. Jadi budaya ajakan minum teh kalian jangan nolak gitu. Kalau bisa jangan nolak. Karena emang beneran Karena tulus. Iya mereka tuh kayak emang tulus ngajak gitu. Iya dan iya beneran kayak, dan makanya itu saking tulusnya dan baiknya kalian harus tahu sebulan aja aku naik 4 kilo. Karena beneran aku nggak berhenti Nggak bisa nolak. kan kayak misalnya keluarga piara aku kayak kakak piara aku lagi masak nih buat makan malam, cuman aku udah pulang pasti dibuatin roti dulu Kak buat nyemil kayak. Oh, jadi kayak selamat iya sembari nunggu dikasih Seru roti gitu loh kayak ya Allah, Masya Allah itu baik banget beneran gak perhitungan. Kayak ya Allah aku merasa kayak gak enakan gitu loh, kayak aduh kayak gimana cara Kita nggak harusnya bisa. Dan terus jadi kita kayak nggak bisa nolak juga gitu loh untuk kalau misalnya udah dikasih jamuan apa ya sebisa mungkin kita jangan Iya. nolak karena akan nyakitin hati mereka juga takutnya gitu. Iya, karena kan memang ya menghargai Karena aja juga banget sih di Indonesia kalau dikasih sesuatu. Nah, mungkin dengan service kayak gitu, mungkin ada yang bertanya-tanya juga kali ya, kalian tuh bayar nggak ke sana gitu? Maksudnya selama 1 bulan hidup kalian di sana tuh ditanggung sendiri dan mungkin berapa? Gimana kalian? Sebetulnya kalau bayar secara langsung ke keluarga piara sih enggak ya Kak, karena aku tak jujur awalnya aku kayak nanya juga kan sama teman-teman kelompok aku ini gimana sih, kan teman aku kebetulan ada yang orang Maluku juga gitu ya, dan mereka emang pernah keluarganya tuh pernah menerima anak KKN gitu. Jadi kayak aku nanya terus katanya gak usah Kyoto gitu, nggak apa-apa, mereka memang udah biasa kok kayak gini, mereka emang tulus ngebantu anak-anak KKN. Dan aku ngobrol sama mama piara aku juga kan, cuma nggak eksplisit ke bayaran gitu,
PR aku bilang ya ini udah jariah buat mama katanya. Oh. Kayak iya kayak ya Allah. Aku jadi takut tuh kayak tersinggung gitu loh kalau aku ngasih Iya. sesuatu ke mereka. Jadi kita ngebungkusnya tuh ya dengan cara ngasih barang kayak gitu sih Kak. Jadi kayak nggak uang secara langsung karena ya aku takut tersinggung aja gitu. Dan ada hal uniknya adalah memang mereka tuh beneran kayak gak mau dikasih banget, maksudnya gak mau dibalas budi gitu loh. Emang mereka tuh yang ikhlas banget. Bahkan kayak aku kalau misalnya kayak mau bawa jajanan dari Indomaret itu tuh kadang aku kayak saking aku gak enaknya karena mereka bayar, aku kayak bawa kardus gitu. Terus aku kayak Iya. jangan berlebihan, gak apa-apa. Jangan uangnya disimpan aja gitu loh. Kayak mereka tuh kayak beneran baik banget gitu. Dan lucunya, dan temen-temen aku tuh pas ketika pulang itu tuh mereka kan kayak mau kasih hadiah kan, cuman emang mereka tuh sama mau dikasih hadiah tuh kayak beneran kayak udah nggak usah gitu loh. Iya. Mereka tuh sampai ngumpet-ngumpet, jadi tuh kayak kayak ngeliat kalau GPR ini udah di luar mau anterin mereka, terus kayak dia tiba-tiba lari bawa hadiahnya buat taruh di kamar. Oh, Karena bisa saya biar kayak biar nggak ditahu iya ya. gitu loh, karena mereka emang kayak udah nggak usah, mereka sangat ikhlas. Iya benar-benar ikhlas banget. Itu kan mungkin tempat tinggal ya, tapi kayak di luar itu selama proses kalian proker ini gimana, bayar nggak ada iuran atau apa gitu? Kalau kan kita sebetulnya dikasih uang program kerja juga ya Kak. Oke. Ada lah per kelompok gitu 2 juta Dari Upati, dari Upati. dari KKN Kebangsaan. Dari KKN sendiri. Kebangsaan. Cuma karena kan itu menyesuaikan lagi sama program kerja yang kita bawain. Nah kebetulan kalau kelompok aku tuh kurang, jadi kita ada uang kas lagi lah gitu. Sama kalau Bintang kan di kota, jadi apa-apa serba deket ya kan Kak. Nah kalau aku kan di Serang bagian barat ya, jadi untuk beli hadiah, untuk kemana-mana itu tuh butuh transportasi kendaraan lagi. Yang Nah, lebih paling besar ya? iya yang lebih besar karena harus nyewa pick up, harus nyewa ini gitu. Jadi ya pakai dananya paling keluar dari situ. Oh, berarti kurang lebih ya sebenarnya free ya? Iya. Cuma iuran-iuran jajan-jajan kalian aja. Jajan. Mantap banget. Banyak jajan ya. Luar biasa. Bisa nih web jajanan ya? Enggak, aku enggak sih. Aku biasanya bakso, mas Bakso. Apa tapi ada Indomaret? Aku Indomaret sampai ada 2 dekat. Aku nggak ada guys, aku nggak ada. Kebetulan cuma pindah tempat tinggal aja. Iya betul. Aku tuh beneran kayak beneran deket banget sama kota. Jadi tuh kayak kota Ambon tuh maksudnya nggak sebesar Jakarta kan yang beneran kemana-mana. Terus jadi Kota kayak gitu ya? iya, jadi tuh kayak gampang banget gitu loh buat ke kota dan nggak macet. Jadi kayak cuma dari jarak dari desa aku ke kota tuh cuma 20 menit doang gitu loh. Jadi kayak oke. mulai enak buat bolak-balik. Oke. Terus sebenarnya kalau misalnya selama 30 hari ini program kerjanya tuh apa aja, dan itu memang udah ada listnya kah dari KKN Kebangsaan atau itu kalian buat sendiri? Dan satu hal lagi yang aku penasaran, karena kalian rumahnya pisah-pisah, ketika ngerjain proker sama teman-teman kalian tuh ngumpulnya gimana gitu? Maksudnya ngobrolnya tuh gimana, brainstorming gimana, dan eksekusinya seperti apa gitu? Boleh cerita gitu? Itu salah satu hal yang berat sih. Oh gitu. Kalau misalnya aku karena Koordinasi ya? iya, karena yang pertama kan maksudnya kalau untuk list, jadi kita dikasih 12 list ya. Jadi yang berdasarkan dari kondisi Maluku sendiri, kalau misalnya garis besarnya kayak butuh ini. Oh, ada list isu-isunya Iya, gitu ya? iya, Oke, ada 12? Ada 12. Dan itu tapi tergantung lagi kita sama DPL-nya, kayak entah kamu mau ngambil dari situ atau di spesifikasi atau dari ide luar lain juga nggak apa-apa, sangat terbuka gitu loh. Cuman kayak yang harus realistis juga karena kita kan cuma 3 minggu di desa gitu kan, belum ada persiapan dan lain-lain. Nah untuk kalau misalnya dari rumah itu, jadi tuh desa aku itu kayak desa besar gitu kan, itu negeri Nusa Dua ya. Jadi kalau misalnya di Maluku desa itu negeri, dan itu dia tuh ada dusunnya, dusun Airlo sama dusun Eri. Dan itu jaraknya jauh-jauh banget sih Kak. Jadi tuh iya jaraknya sejauh itu. Dan jadi biasanya kita tuh ngumpulnya tuh di balai desa, itu poskonya, atau di rumah keluarga Kiara temanku. Cuman itu tuh emang ada problemnya adalah karena jauh banget dan motornya terbatas, jadi kadang suka kayak jemput-jemputan gitu loh, dan itu banyak makan waktu dan tenaga. Jadi ketika kita ngerjain program kerja, ketika selesai itu tuh kayak capek menunggu, capek bolak-balik, dan jadi kayak banyak hal yang harusnya bisa dikerjain rada kurang, maksudnya Berarti efektif. sasaran proker itu kemana? Kalau misalnya jadi kalau misalnya di KKN aku itu tuh ada SKS mengajar.
Oke, berarti ke sekolah. Iya, sekolah kan anak, terus kita juga ada buat ini SD, SMP, SMA? SD. Oh, SD, satu aja. Sebenarnya fokusnya ke SD enggak, kita tuh ke 2 SD, buat SKS Majar. Dan di situ tuh kita untuk ke wawasan kebangsaan, pokoknya kayak hal-hal yang di sekolah gitu, ataupun kayak buat anti bully. Terus kalau itu ada PHBS juga, kita sosialisasi PHBS itu ada di sasarannya SMP. Terus kalau misalnya ada juga yang ngituin stunting. SMP juga. Bukan, kalau stunting itu lebih ke kayak di posyandu kita sosialisasi dan kerjasama. Kebetulan Ibu DPL kita juga dia buat jadi narasumber gitu, sasarannya ya ibu-ibu yang posyandu, yang balita. Terus kita juga bantu waktu itu buat makanan PMT, buat yang maksudnya yang membutuhkan gizi tambahan, buat anak-anak dan ibu hamil. Ngasih makan ya, maksudnya programnya adalah memberikan makan gratis gitu. Jadi kan emang kan kalau maksudnya di Indonesia udah ada PMT kayak buat dari kader-kadernya. Kita hadir untuk membantu buat nyantar. Terus sama kalau misalnya, nah jadi sebenarnya fokusnya di desa aku itu kan, desa aku tuh desa wisata ya kan. Jadi itu kita buat kayak vlog, mungkin yang suka aku kirim. Jadi itu kayak buat vlog. Jadi ada banyak tempat wisata di desaku. Nah itu tuh kita buat vlog, buat kita kasih tahu nih di Nusa Niue ini ada apa gitu. Terus kayak nanti linknya ditaruh di siap. Jadi jangan lupa ditonton teman-teman. Jadi buat kalian ke Ambon, kalian wajib banget di sini. Nusa Niue ya. Iya betul, Nusa Niue. Dan ada buat website juga, website desa. Iya. Kalian yang buat? Iya, jadi lebih ke temen aku juga sih yang anak informatika. Oke. Jadi kan memang setiap anak, maksudnya setiap mahasiswa tuh kayak ada dia megang sesuatu proker kan. Kamu gimana di matematika? Aku SKS mulai. Tentu ya. Ngajar ya. Iya. Terus sama yang bikin kayak papan buat rawan bencana longsor gitu. Itu sih kurang lebih. Berarti cukup banyak ya kalau dari desanya Bintang sendiri tuh ada mengajar ke SD iya, ke SMP iya, PHBS, terus posyandu juga iya, tentang gizi, stunting dan segala macam. Terus untuk wisata, website teknologi berarti iya, wisata, YouTube iya. Oke itu dalam 3 minggu sebanyak 10 orang. Gimana rasanya? Motivasi. Sumpah tapi sebenarnya capek cuman have fun sih. Betul. Kalau Kyoto gimana? Kurang lebih sama atau ada yang beda? Kalau Bintang kan dikasih motor ya tadi ya. Kalau aku kebetulan sebetulnya nggak terlalu jauh, tapi kayak 200 meter lah. Jadi kayak aku di dalam. Kemana nih, ke SD? Ke balai desa kalau aku ketemunya. Jadi Kalau koordinasi rapat di balai desa. Balai desa semua Kalau tuh. Bintang? Iya di balai desa. Balai desa. Rata-rata sih di balai desa. Cuma kalau aku kan 200 meter gitu, maksudnya nggak terlalu jauh juga gitu ya. Dan kita tuh kayak di gang ini ada beberapa orang, terus kayak di gang sebelah sananya ada beberapa orang gitu. Jadi kayak ngumpul-ngumpul juga gitu, nggak jauh. Nyamper kayak sekalian lewat gitu. Terus kalau untuk prokernya sih kurang lebih sama, karena kayak PHBS mengajar itu kayaknya ada di yang 12 garis besar itu ya. Jadi kurang lebih sama, cuma kalau aku itu kalau Bintang kan tadi vlog gitu ya, kalau aku kayak guidebook sama papan nama wisata gitu, jadi kita pajang di balai desa gitu, karena kan suka ada tamu-tamu yang ke balai desa, karena emang kayak balai desa tuh tempat pertemuan gitu ya, jadi kayak semuanya ada di situ, jadi kita taruh di situ, sama titik Gmaps gitu sih paling yang Oh iya, kalian nambahin di Gmaps gitu, kayak ini beberapa desa, beberapa wisata yang ada di Huawei itu kayak ada kali Ame. Oh ini cek ya. Kalinya bagus banget guys, itu kayak kali buat bareng kali. Kalau di Jakarta kan kayak kali mah butak iya, coklat gitu ya. Ini Ini kalinya tuh sampai kayak ada riu-riunya gitu kan. Jadi kayak kalau itu kayak curug gitu mas, tapi kalau curug mah berundak-undak gitu ya. Kayak terjun. Enggak ada sih kayak kubangan. Iya gitu, tapi sampai 33 gitu kayak Wow banget. Gimana maksudnya? Jadi kayak jalan lagi nih Rio 1, ntar jalan-jalan lagi nelusurin ininya, terus kayak ada kubangan gitu lagi tuh Rio berenang bisa tuh nyebur dari atas juga bisa. Dan itu sampai 33 kalau aku nggak salah. Aku cuma sampai 5 kemarin, itu udah jauh banget. Oh jalan, Iya. Rio nanti coba di searchnya Iya, itu kayak itu bagus banget guys. Jadi aku tuh jalan di sana tuh hobinya kita di sana
Nah itu kalau pulang pergi kan agak 800 meter ya, jadi kayak jauh banget itu. Kalau ke SMA mengajar itu? Iya, enggak sih nggak mengajar, kalau lebih ke sosialisasi PTN kalau kita. Oh gitu. Iya. Jadi emang bener-bener diverse banget ya. Iya. Maksudnya program kerjanya. Iya, program kerjanya tuh kayak semuanya tuh menyeluruh gitu loh, semuanya kena gitu kalau bisa. TK, SD, SMA, SMP, ibu-ibu. Itu makanya dalam waktu 3 minggu agak, aku tuh tahu berarti 16 proker lah. 16. Tapi itu agak, istri jangan ikutin sih. Tapi memang Kyoto kelompoknya ada gila sih karena memang Nekat ya, nekat. Oh, ini paling banyak kamu udah berapa? kurang lebih 12 sih kalau dipecah. Aku 16, itu kayak bahkan kita nggak ada waktu untuk nyusun laporan akhirnya gitu loh Kak. Jadi kayak itu agak nekat, jangan diikutin sih kalau kata aku. Nggak perlu sebanyak itu. Itu tergantung kelompok masing-masing. Tergantung. Nggak perlu sebanyak itu, sumpah guys besoknya. Ya sejenak tepuk tangan kalian. Dan ada juga program kita adalah 17-an ya. Iya 17-an. Oh lagi Agustusan di sana ya? Iya, jadi kayak memang kita tuh dibuat 17-an, jadi kayak 17-an pertama kali langsung Iya. di Paling luar biasa banget. kali ya. Iya betul. Bahkan kalau di rumah sendiri, aduh, Ya, itu panitia. Males banget ya. Iya. Nggak Kayak apa-apa. aduh males, tapi di sana kayak seru banget. Seru banget. Kayak 17-an. Ngumpul semuanya tuh. Kayak udah dicoba sih anak-anak introvert yang males. Iya kan itu Keluar. Iya itu mau apa tuh? Kayak ke ikut KKN aja yuk biar Seru banget kayak budaya 17-an tuh kayak di tiap daerah tuh Beda-beda. keren banget sih. Nah, cuman mungkin tadi kan Kyoto sama Bintang juga udah pernah ikut pengabdian masyarakat sebelumnya ya. Maksudnya ini bukan first time kalian mengabdi, meskipun beda ya ininya. Maksudnya secara model pengmasnya tuh beda gitu. Kalau teras belajar tuh cuman per minggu gitu ya kalian ya? Per minggu. Gak live in? Enggak. Oke. Nah mungkin meskipun udah pernah pengmas, kayak ada nggak hal yang mungkin kayak berkesan banget ya kayak ini tuh beda dari pengmas-pengmas lainnya gitu, pengmas-pengmas yang udah pernah dilakuin gitu. Rasanya tuh apa gitu? Satu hal yang beda banget dari KKN kebangsaan. Apa ya, lebih ke biasanya kan kalau KKN itu biasanya ya aku juga pernah tahu karena nggak pernah KKN itu kan kayak kita tinggal satu posko dan itu bergaulnya ya sama teman-teman kita sekelompok aja kan. Dan kalau di KKN kebangsaan ini, apalagi kalau di Maluku kemarin itu kita di tempat orang gitu loh, jadi kayak kita jadi anak orang. Dan itu kayak menurut aku ya itu sebuah tantangan lain lagi karena kita di luar udah capek banget kan ya, maksudnya kayak kita udah berkegiatan di luar gitu, prokeran segala macam, ngebaur sama teman-teman, diskusi, rapat segala macam. Nah nyampe rumah kita tetap harus ngisiin waktu untuk ngobrol sama keluarga gitu, jadi kayak wah itu mantap banget, sumpah kayak pembelajaran baru juga sih, kayak tetap quality time sama keluarga walaupun udah sibuk di luar gitu loh. Itu jadi kayak ngebagi waktunya lumayan agak susah tadinya ya, cuma kita belajar banyak di situ. Tapi bener sih, itu ada salah satu hal yang shock karena aku mikirnya tuh di posko sampai mikir kayak aduh apa gue bantal ya, tapi nanti kita kebagian bantal buat tidur atau gue guling. Ini maksudnya kan kalau misalnya di KKN kan posko itu kan ramai kan, ya kan? Ini waktu sebelum berangkat ya? Iya sebelum berangkat, ya. terus tiba-tiba kayak dibilang kalau misalnya nanti kita ditempatin di keluarga piara, dan itu kan di otakku keluarga piara itu apa? Itu kan asing banget kan, piara apa itu nggak Iya, ngerti. piara. Terus katanya satu rumah tuh kayak satu atau 2 orang. Nah kebetulan temen-temen aku tuh kayak mostly dari mereka itu 2 orang. Dan cuma 2 orang tuh kayak aku sama temen aku itu tuh sendiri. Oh iya, ya itu tuh aku shock di situ kayak ya Allah. Maksudnya aku tuh tipe orang yang nggak bisa basa-basi sama keluarga. Oke. Bahkan di rumah pun aku tuh jarang, maksudnya kayak jarang bercerita sama keluarga yang kalau pulang tuh kayak ke kamar. Ini tuh kayak tiba-tiba aku harus bersosialisasi sama keluarga baru. Ini tuh tantangan banget sih. Iya, terus kayak tapi mau nggak mau kan kita harus kan. Terus ternyata ya Allah, alhamdulillah cocok. Dan oh ya, itu kan kalau itu diseleksi ya. Jadi tuh kalau misalnya di negeri aku itu kan dipilih kan mana yang sanggup atau enggak, dan itu dicocokin Kak. Personality-nya atau apa? Iya, jadi tuh aku ditaruh di situ karena kakak piara aku dua-duanya tuh kuliah di Jakarta. Iya, pasti ada ada di Jakarta cocokan juga dicocokin. Jadi tuh kayak kita tuh ngobrol, itu tuh kayak nyambung gitu loh, karena kayak beneran tahu tentang Jakarta. Iya, so thoughtful. Betul, kayak beneran kayak mereka tuh tahu juga kayak maksudnya background aku, dan ininya adalah waktu itu kan di sana kan emang ide
identik dengan makan ikan. Ya kan? Sampai tuh kayak Iya. sampai orang tuh pada bilang Ikan terus. temen aku tuh bilang lupa lagi rasanya ayam gitu kan orang kayak gini. Ini Belum belum tahu. tahu kayak gitu Iya. ya. Tapi karena keluarga piara aku tuh tahu kalau orang Jakarta tuh emang makannya ayam, telur. Sampai kakak piara aku tuh bilang kasnya ayam telur aja karena kebiasa makan ikan. Aku tiap hari Iya. kasihnya ayam. Itu tuh kayak ya Allah, emang cinta. Mereka sampai ngubah pola hidup. Iya, jadi mengubah makanannya itu jadi aku dan aku tiap hari makan ayam jadinya. Jadi teman-teman iya kan, teman-teman tuh pada bilang kayak ih kangen ayam. Lah aku tiap hari makan ayam. Jadi kayak gitu sih itu yang paling challenge. Terus yang kedua beda dari kakak yang lain, kita kan beda-beda ya dari Iya. dari seluruh Dari Indonesia. mana-mana. Itu salah satu tantangannya adalah dari budaya masing-masing. Itu tuh sempat ragu sih Iya, akhirnya. kita berdua kayak diskusi ya Pas Allah. dibilang kayaknya nggak sanggup deh kalau misalnya harus gabung sama orang lain. Iya, kayak Satu kita rumah gitu misalnya. maksudnya kerja bareng Oh, gitu kerja loh. bareng. Kayak kita Kayak ada kelompok. adaptasi ketemu semuanya tuh baru pas kita nyampe di Maluku gitu. Jadi kayak sesingkat itu. Sesingkat ini Pernah komunikasi nggak sebelum berangkat? paling zoom doang Sekali. sekali. Sekali Iya doang. sekali doang dan itu nggak yang interaktif karena masih pada malu-malu Iya. kan. Terus tiba-tiba tuh kayak harus deket dan harus Kerja melakukan bareng. KKN kerja bareng yang dipikir itu sebulan Wah. intens itu kayak wah Gak mungkin. nggak mungkin sih. Kayak sampai bilang kayak udahlah kita bilang aja nggak jadi karena rambunya tuh di situ gitu loh. Sempat udah pengen mundur ya. Takut stres karena nggak bisa kerja bareng gitu Iya. sih, Kak. Kayak kita di sini aja kadang masih suka dengan lingkungan dan cara kerja yang mungkin mayoritas sama ya gitu Iya. cara kerjanya tuh kayak suka ribut-ribut dan segala macam walaupun normal ya cuma otaknya kan nyatuinnya tetap susah gitu apalagi ini dari mana-mana Kayak table kan masih MIPA sama Iya, IPA ya. iya, betul. Tiba-tiba ini seluruh Indonesia. Iya, dan itu budayanya kan beda-beda ya. Kita yang dari Jakarta, ada yang dari Makassar, ada yang dari ini itu kan kayak waduh, Gimana tuh menyatukannya kali? nggak tahu tiba-tiba nyatu aja gitu. Ketika di sana tiba-tiba kayak kita udah satu frekuensi Iya, yang beneran kayak Oh, udah nyaman. udah nyaman yang langsung kayak nggak perlu adaptasi gitu loh, nggak perlu kayak basa-basi hahaha tiba-tiba kayak udah nyatu gitu loh, berasa keluarga. Mungkin karena kita mikirnya kita sama-sama lagi kakak yang merantau nih, Iya. jadi kayak saling menjaga Guys, gitu gitu loh. lah semuanya. Iya. Kuncinya adalah sepernasiban. Iya, benar sepenasiban. Tapi bener sih ya. Si kita merdeka di sepernasiban. Iya, sepenasiban bener. Oh, fun fact lagi Kak, kalau dari mama piara aku ya, katanya sih orang Maluku tuh pusing makan telur kebanyakan, Oh, gitu. makan ayam, makanya mereka tuh makannya ikan. Oh gitu. Tapi selama aku di sana beberapa kali tuh mama piara aku masak telur, kayaknya takut bosan makan ikan, gitu jadi kayak, kalau di Serang tuh mahal ayam, Oh iya, jadi telur aja ya? telur juga mahal sebetulnya, jadi tuh telur ayam tuh mahal. Dan biasanya tuh ada kalau ada kegiatan besar gitu sih kayaknya acara besar. Jadi rata-rata mereka makan ikan dan mereka pusing karena nggak biasa mungkin makan telur ayam gitu. Dan mereka berkorban untuk itu gitu kayak Mama piara. iya Keluarga piara. iya. Sebenarnya bedanya KKN ini, kalian kan biasanya KKN kayak ya udah selesai KKN paling kalau mau kangen balik ke posko. Kita udah punya keluarga, men. Iya. Jadi maksudnya Oh gimana? maksudnya kita udah punya keluarga piara. Hmm. Jadi kayak maksudnya itu tuh udah kayak kampung kita gitu. Oh paham. Iya, jadi kayak mereka- buat balik lagi kayak kita udah punya kampung. Iya kita udah ada tempat. Iya. Oh jadi kayak berasa ya udah jadi kampung kita. Kalau kakak yang lain kan mungkin Udah gitu ya. Kayak Iya, udah iya, selesai. iya. Paling kayak kalian tuh Iya. sebenarnya sama teman-teman KKN iya bisa kalau gitu itu sama keluarga. sama keluarga juga kayak udah punya rumah. Kalau ini kayak keluarga gitu loh, maksudnya kalau KKN biasanya kan kayak ya udah kenal paling sama bapak desa atau Iya, apa. sama Kalau itu masyarakat samping-samping. iya sama sekitar. Nah kalau itu aku tuh sampai dikenalin ke om yang kayak ya ampun kasar. Iya kalau jadi karena ada namanya Lucy kan kalau aku apa Margani ya. Oh iya. Sih yang kayak gitu. Nah itu kayak dikenalin semua ke om-om dan segala macam terus diceritain kalau di Jakarta tuh ada keluarga juga. Terus nanti rencananya katanya aku mau diundang ini ya nikahan Desember. Sampai kita ada proses Dulu sih kayak keluarga ya. iya jadi Kayak anak angkat kayak iya beranak malah mereka tuh nganggap kita beranak gitu loh jadi kayak ya Allah bener-bener keluarga gitu Bahkan mereka tuh bilang kalau wisuda bilang ya nanti kita datang Aku kayak udah dapet, aku udah dapet marga lo pulawan. Hai, kembali lagi sama kita
kita. Oke. Jadi ibu piara kamu atau dari piara kamu itu kirim paket ke Jakarta. Betul, Kirim karena paket apa? sagu. Sumpah, karena aku tuh tiba-tiba bilang kan kayak, aduh kangen Pak Peda, terus dikirimin paket sagunya. Dan tahu di namanya apa paketnya? Bintang Lo Pulangan. Jadi tuh Marga. iya, tetangga aku tuh langsung pada pas kan tetangga aku kan yang terima kan, terus kayak aduh Bintang Lo Pulangan siapa ya, di mana ya? Padahal kayak iya ini alamatnya bener di sini, tapi ini Bintang Nabila bukan Bintang Lo Pulangan. Lihat lo. Oh my god. Jadi akuin ya. Itu Tapi kan kamu boleh receiving gift sih ya. Betul, kayak ya Allah. Se-act of service itu. Betul, udah kayak di sono di asu, terus dikirimin paket juga sampai di sini. Kayak oh my god. Itu ya pacar kalian yang kalau kalian bilang aduh kangen yang langsung disamperin kalah sama Kalah. orang yang bintang. Sorry bro, putusin aja ya. Karena PP langsung dikirimin sagu. Betul. keluarga sebulan dong padahal loh nggak makin pacaran. Iya sih, laki banget sih bintang. Sama seru banget sih, tapi aku pengen penasaran sih sama kalian berdua. Mungkin kalau pengalaman gak usah ditanya lah ya, memang seru banget. Tapi ada nggak sih kira-kira benefit yang bisa kalian dapetin ikut KKN itu? Benefitnya sebagai kalian mahasiswa gitu loh. Kira-kira ada gak? Boleh kita dulu. Karena ini program dari Kemendikbud juga ya, jadi kita dapat SKS juga. Jam berapa? Seharusnya 4 sampai 6 ya kalau di ininya gitu. Cuma nanti kita belum ada hasilnya lagi, jadi masih ini kita belum bisa tahu tuh spesifiknya berapa. Jadi tuh memang dapat SKS itu bisa kembali lagi ke univ masing-masing, kira-kira mau ngasih berapa. Cuman kalau dari rincian kementeriannya itu sekitar 4 sampai 6 SKS. Dan pastinya kita dapat relasinya seluruh Indonesia. Sorry ya. Ada duanya itu. Iya, itu bukan kayak relasi teman yang sama-sama mahasiswa, tapi kayak relasi juga dari yang keluarga, dosen pun kayak Itu benefit ya, atas benefit. iya, dari di atas benefit. Jadi buat kalian kalau misalnya tiba-tiba kayak pengen ke mau ke Makassar ada teman. Ada teman bener-bener mau ke Bali Iya, ada mau ke teman. Bali ada teman, mau ke Surabaya ada teman. Ke Ambon ada keluarga. Betul. Sekali. Seru banget sih. Ini pengalamannya oke banget selama 30 hari, tapi terkenang selamanya kayaknya. Betul. Mungkin teman-teman yang mau nanya-nanya lebih lanjut bisa langsung aja tanya ke Bintang sama Kyoto, bisa kemana nih? Ke IG DM Bintang Nabila Maharani. Iya, Bintang Nabila atau ke DM Kyoto juga. Kyoto sudah. Iya. Atau ke UI Mengabdi juga boleh banget, nanti tagih aja minitnya untuk informasi kalau misalnya ada KKN kebangsaan gitu. Betul. Nah, kayaknya kalau kita lanjutin 30 hari itu juga bakal selesai ya, Kak? Betul. Betul. Nggak habis-habis ya. Bener, ada 30 hari juga gitu. Sama kayak KKN. Bener. Mungkin close-nya aku pengen nantang kalian ngomong bahasa malu, aku boleh kayak selama 30 hari aku pengen tes nih gimana kayak bahasanya udah fasih belum? Udah lupa lagi. Iya, coba untuk closing ayo kamu tutup podcast ini pakai bahasa apa Maluku apa pun? Maluku. Bahasa Maluku, silakan. Yoi. Yoi. Tapi kayak koordinasi boleh kayak Oke, bareng-bareng beta, ya. mau apa? Beta. Beta ada yang Ya, beta dan Kyoto. Pamit lagi. Sampai baku nama lagi. iya sampai baku dapat lagi. Sekarang ngomong kompak. Ngomongnya kompak bareng. Oke, kayak tadi ya. Iya ya. Oke. 1, aku tes ya. 1, 2, 3. Kan beta ya beta. Beta kan cowok. Bintang dan Kyoto. Kalau kita berdua apa sih? Kato. Kato pamit undur diri. Remeh, kalau remeh. Iya. Balik lagi. Oh ya. Ya. 1, 2, 3. Kato pamit. Ya, 1, 2, 3. Kato pamit undur diri.